Selamat pagi. Apa kabar Anda para update cantik, pemirsa update cantik dan para cantik di rumah ya kan? Sudah siapkah untuk mendapatkan informasi dan juga inspirasi pagi ini? Yang pasti kita berdua hadir ya pagi ini ya. Saya Yudi Kemal. Saya Alia Reno, Mas. Kita hadir di update cantik. Update cantik pagi ini. Dan pastinya kita lagi di sesi Sehat Pagi. Betul. Seperti biasa kalau di sesi Sehat Pagi ini kita kan Betul. ngobrolin tentang masalah kesehatan. Iya gitu. dong, itu harus diperhatikan. Banget. Tapi ya sebelum kita menyapa dokter yang sudah cantik bagaikan putri Indonesia yang tadi malam sudah ditasbihkan, dan kita mengucapkan selamat karena kita patut bahagia dokter. Nah, karena pada kesempatan tahun ini akhirnya provinsi kita tercinta berhasil memenangkan Putri Indonesia 2020, Ayu Maulida. Selamat ya untuk Ayu Maulida. Nanti kita akan juga bahas sedikit dan juga mungkin kita update sedikit juga, dan juga nanti kalau misalnya update para cantik atau juga pemirsa update cantik maksud saya. Aku mau ngomongnya update people loh. Nggak apa-apa update people di luar sana. Orang-orang yang pengen update soal pageant yang terbesar di Indonesia ini, nanti kita juga akan berusaha menghadirkan. Namun saat ini tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah cantik. Sebenarnya kata-katanya salah deh kayaknya. Ada yang tidak kalah cantik, itu lebih tepatnya dok. Nah, Ada yang tidak kalah cantik, benar Yuke. tidak kalah lucu juga karena Tidak kita kalah dari tadi pagi sebelum on air kita sudah ngobrol sama Dr. Kurnia Kusumastuti, SPSK. Oke, yang pasti agak nggak enak ya kalau misalnya saya shortkan titlenya SPSK. Tapi kita nanti akan langsung nanya kepada beliau. Dr. Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Dokter terlawak pagi ini pokoknya. Nanti keluarkan loh dok ya, kita lagi live on air, jadi dokter harus lucu. Baik-baik. Baik. Dokter Kurnia, pagi ini kita akan berbicara seputar vertigo, karena kita punya tema pagi ini yaitu kenali tanda vertigo di Sehat Pagi di Update Cantik pagi ini. Dok, berbicara soal vertigo, ini kan penyakit yang memang mungkin nggak banyak orang yang merasa aware, karena kalau yang namanya pusing, udah minum paracetamol aja, minum obat pusing aja gitu yang dijual bebas juga kan. Nah, terus ternyata cukup serius, karena ini juga terjadi pada ayah saya yang juga cukup serius vertigonya gitu, nggak yang sekedar vertigo. Katanya Alia juga punya pengalaman ya? Iya, punya pengalaman gitu dokter tentang vertigo ini. Makanya ini bertanya-tanya juga sebenarnya dokter, vertigo ini apa? Terus kenapa bisa terjadinya vertigo? Betul. Nah, itu mungkin dokter Kurnia bisa menjelaskan, dok. Oke, terima kasih. Selamat pagi pemirsa semua. Jadi vertigo ini itu hanya salah satu gejala dari suatu penyakit. So it's gejala, ini simptom aja. Ya, Oke. ini adalah suatu simptom dari suatu penyakit. Oke. Jadi kalau kita menderita vertigo, kita harus cari kita punya penyakit apa. Oh gitu. Ya. Jadi pertama kali kita harus tahu vertigo itu apa. Tadi kan Mas bilang pusing. Orang-orang kan mesti bilang, dokter saya pusing. Iya, Nah, benar. kalau pusing itu kita harus tahu itu tuh pusing itu modelnya kayak apa. Kayak muter gitu loh, Nah, berputar gitu. Iya. Jadi Yang sampai kadang-kadang kita tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh, keseimbangan. Loh, emangnya kalau Mbak Alia muter, Mbak Alia memang muter sungguhan? Loh, enggak, jadi kayak diam di tempat kayak muter. Jadi dimermin muter, dimelekin muter juga gitu dokter. Jadi yang Bagaimana? namanya vertigo adalah rasa. Oke. Rasa berputar. Rasa Oke. berputar. Tidak selalu berputar Mbak vertigo itu. Kadang goyang kiri kanan. Kayak naik kapal gitu. Iya, goyang Atas naik bawah. turun. Padahal sebetulnya tubuh kita sebetulnya diem. Steady iya, ya, sebetulnya benar. balance. Jangan-jangan kita berpikir, kok gempa, Gempa. karena ada teman saya yang gitu. Iya. Jadi karena memang mungkin kan, ya kita tidak minta ya dok, nauzubillah min zalik, amit-amit gitu. Jadi kadang-kadang kan kita juga harus aware sama bencana atau simptom lingkungan. Nah, kita nggak ngomong diri kita sendiri gitu. Tapi ketika teman saya itu ada dok, jadi ini gempa nih gitu. Gempa dari mana? Karena kita nggak ngerasain. Iya, kamu nggak ngerasain. Terus Berasanya tiba-tiba kayak dia gitu. jatuh. Iya. Berarti itu sebenarnya adalah simptom. Ya, Jadi dari suatu penyakit. Oke. Nah, vertigo ini adalah rasa gerakan. Sebetulnya tubuh kita tuh tidak bergerak. Jadi itu hanya ilusi saja. oke. Jadi otaknya salah persepsi. Oh, oke. So it's
otak ya. Ya, Oke. ini saraf ini. Oh, waduh, Ya, saraf. ini saraf di mana otaknya tuh salah persepsi gerakan. Oh, oke. Kalau Oke, kita oke. diem, terasa bergerak. Bergeraknya apa saja. Bisa muter, spinning, bisa naik turun. naik turun, bisa bergoyang-goyang Bahkan dia kayak mual ya, naik. Dok. Nah, Bahkan ada yang itu mual. ada yang mual, ada yang tidak. Yang saya punya vertigo akut sampai muntah-muntah Ya, misalkan it's ya. happened to my dad, Dok. Ya, justru kalau muntahnya sangat hebat, mualnya sangat hebat ya, keringat dinginnya Nah, sangat betul, hebat, betul. itu justru tidak membahayakan. Oh, begitu. Karena yang disebut gawat, Iya. menakutkan Oke, itu kan emergency kalau kita itu dekat dengan nyawa ya, Iya, iya. membahayakan. Benar, Dokter membahayakan aja, kawan. dokter Kurnia aja tadi mengatakan bahwa itu simptom yang terjadi atau gejala yang terjadi karena otak salah persepsi aja saya udah yang aduh deg-degannya tuh parah loh meskipun it's not happen to me loh dok Ya. itu ada di Terus Arya dan itu juga di- akhirnya kenapa dokter itu bisa Nah, terjadi? itu terjadi karena ada suatu gangguan dari kabel keseimbangan. Oh. Jadi Tubuh kita, kabel ya saraf keseimbangan itu ada ujungnya, ada pangkalnya. Oke. Kalau pangkalnya itu di Otak. otak. Ini ada kabel, ujungnya ada di 3 tempat. Oke. Ujungnya ada di ujung saraf ujung keseimbangan saraf ada keseimbangan di di otak. telinga, Oh, di telinga, oke. ujung Ujung sarafnya, curug ujung kabelnya itu ya, ya. Oke. ada di telinga bagian dalam, Oke. bisa juga di mata, bisa juga di sendi-sendi penyangga berat badan kita. Itu ujungnya, ujung saraf keseimbangan. Itu kabelnya panjang, terus nanti berakhir di Kepala. kepala. Kalau di otak ya. Ya, kalau ini lah gangguannya ini terbagi dua. Heeh. Ada yang dekat dengan ujung ini, ada yang dekat dengan pangkalnya ini. Pangkalnya alias otak ya dok ya. Iya. Dan itu yang bisa dibilang emergensi. Yang medeni, yang Di pangkal. Menakutkan itu. menakutkan, yang gawat, itu adalah yang dekat sama Pangkal. pangkal Alias otak ini. Once Kalau- again berarti kalau gitu benar ya dok, otak ya yang menjadi pangkalnya. Ya. Tapi kita re-highlight karena kan ada mungkin pemirsa yang juga baru stay tune ataupun mencoba mencerna ya sama seperti kita juga yang nggak ngerti sebenarnya vertigo ini apa. Yang terganggu adalah saraf dari mulai ujung itu ada di telinga, di mata, di daerah Di persendian, sendi, terus sampai- pangkalnya di otak, which is sekali lagi kalau ngomong otak tuh Saraf ya dokter ya. itu. sesuatu yang Berarti itu adalah keseimbangan tubuh. Iya. Jadi contohnya Bapak tadi, Iya. bapaknya Keringat dingin. Mas Yudi, Iya. itu kan mendadak keringat dingin, Iya. terus muter, Iya, Dok, ya, betul. muntah seperti hidup ini rasanya sudah berakhir. Iya, jadi kita tuh kayak harus stay di kalau Justru itu yang nggak apa-apa ya dokter. Justru itu yang kelainannya sebetulnya berasal dari yang dekat ujung sini, Oke. yang istilah kesehatannya di perifer. di perifer. Bukan oke. di sentral. Sentral, Nek perifer, kalau perifer itu tidak terlalu membahayakan jiwa. Alhamdulillah. gitu. Kita karena keluarga itu sudah pasti worried nih Al. Kalau misalnya ayah saya gitu, kita lagi enak nih liburan, lagi enak banget, nggak ada simptom apa-apa. Ya itulah ya, maksudnya Allah itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang tiba-tiba nguji kita tuh tiba-tiba nggak ada apa-apa dok. Terus Ya. abis itu tiba-tiba aku mau jatuh gitu. Jadi kayak kita harus sudah siap. Terus keluar keringet dingin, kita harus Sampai ini. muntah gitu Sampai ya, muntah. Yukem ya. Nanti bilang sama Bapak, Pak ternyata itu tidak usah dikhawatirkan. Nanti saya akan mengundang Dokter Kurnia. Justru yang lebih khawatir itu Konfirmasi. ketika tidak muntah, tidak tidak keringat terlalu muntah. Spinningnya, muternya juga tidak keterlaluan. Terus terjadinya ada kalau jalan kok goyang. goyang. Kayak oleng kapten gitu ya. Oh, ini Oleng kayak kejadian kalau sama jalan teman saya itu. berarti ya dok ya, yang nggak terlalu ngerasa ini gempa ya, terus tiba-tiba jatuh gitu. Itu yang bahaya. yang harus Oh. Lebih harus waspada itu ya. lebih Kalau waspada. lu Al, Kalau saya itu yang untungnya kedua kayaknya. Saya nggak sampai muntah gitu dokter. Makanya ini salah satu hal yang baru juga nih saya akhirnya tahu gitu. Iya. Karena tadinya mikir vertigo ini gara-gara apa ya dokter ya? Nah, oke, gara-gara apa? Nah. Berarti gara-gara apa? Berarti itu kalau terjadi vertigo itu kalau si kabel saraf itu
dari ujung sampai ke Pangkal. pangkalnya ada yang terganggu. Bisa pangkalnya yang terganggu, bisa sebelah sini, bisa sebelah sini, bisa sebelah Berarti sini. harus diobservasi lebih lanjut. Harus dicari mana bagian mana yang Oke. rusak. Oke. Setelah dicari bagian mana yang rusak, kita mencari kenapa ya bagian itu kok rusak atau Oke. terganggu. Yes. Oke. Nah, apa kok bisa mengganggu? Apa saja bisa mengganggu itu? Apakah mungkin kayak stres seperti itu dokter? Nah, Mungkin ini depression, faktor berarti seperti ini. Ini itu. ngomong Stres faktor nih. psikologis. Apakah Faktor penyebab. faktor penyebab nih. Kita udah masuk ke Oke. faktor penyebab. Apa saja Faktor sebetulnya, Dok? penyebab itu bisa Mbak Alia, apa bisa stres psikologis? Yes. Bisa. Stres psikologis itu bisa mempengaruhi seluruh mesin tubuh kita. Termasuk mesin tubuh yang mengurusi keseimbangan sehingga terjadi vertigo. Tapi juga bisa saja karena sesuatu yang benar-benar bukan psikologis. Contohnya saya juga pengidap vertigo. Kenapa kok saya begini? Karena saya mempunyai tekanan darah rendah. Oke. Sehingga kalau saya banyak berdiri kelelahan, sehingga asupan darah ke saraf itu keseimbangan itu tadi kurang. Nah, vertigo lah saya. Oke, jadi bisa banyak faktor diantaranya seperti Tekanan darah rendah, mungkin juga faktor harus aware psikologi. berarti ya yang memiliki Tekanan riwayat darah. tekanan darah Iya. rendah, tinggi juga bisa. Tinggi bisa, Tinggi bisa, rendah itu juga. bisa. Oke. Kalau bapaknya Mas usia berapa? Usia hampir 60, Dok. Ya, oh lebih muda dari saya kalau begitu ya. Jadi untuk orang tua Iya. itu memang 30% kira-kira. 65 tahun ke atas, 30% dari manusia usia 65 tahun ke atas Iya. pasti pernah vertigo. Meskipun sekali dalam hidupnya. Oke. Ya itu karena onderdilnya kan 65 tahun kan Ya. Udah beda ya dokter ya sama onderdil yang 35. suwak katanya. Padahal Alia kan masih 17 tahun plus Dok. Tapi Mungkin dia udah vertigo. ya, mungkin Kayak tekanan banyak darahnya pikiran deh coba lu, aja. Al. Iya, saya memang punya tekanan darah rendah dokter. Makanya Oke. waktu itu sempat berpikir, oh ini vertigo mungkin gara-gara tekanan darah rendah Oke. seperti itu. Tekanan darah rendah dan juga banyak cicilan kayaknya. Enggak ada cicilan, saya nggak ada, aman dari utang. Kalau beli pasti cash ya? Cash, Oh, cash cash. and carry. Oke pemirsa, kita nanti break dulu ya, benar. kita nanti akan buka line telepon. Ya, Jadi ya. buat pemirsa yang ingin bertanya-tanya tentang penyakit vertigo ini Betul. bisa langsung telepon di 031 820 2015. Tapi kita harus break dulu ya, Yuken. Betul, kita break dulu. Jangan lupa Anda telepon ke line kami untuk juga berinteraksi dan bertanya langsung kepada Dr. Kurnia yang sudah hadir di Sehat Pagi. Tetap di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Kami kembali di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Masih ada kami berdua, Yudi Kemal dan Alia Renomas. Sayang pagi ini betul-betul banyak keserimpetnya karena saking apa ya, excitednya mungkin. Karena Yudi Kemal belum sarapan pemirsa ya, iya udah benar. dibawain croissant sama istri, belum dimakan sampai jam sekarang ya. dan, sampai jam segini. dan banyakan digodain sama Dokter Kurnia awal-awal sebelum on Grogi cam. jadinya. Udah bener, udah di ini kita lagi Udah ngomongin digodain sama Putri Dokter Indonesia Kurnia. tadi di awal-awal. Terus abis itu seru aja gitu Dokter Kurnia pokoknya memberikan. Dok, tapi ini sebelum kita ke mitos atau fakta, mungkin ada yang misalnya kami nih berdua di sini kayaknya udah ngerasa fit gitu sama dokter, sudah ngerasa cocok. Mungkin ada beberapa cantik atau juga para pemirsa Ganteng. update cantik, para ganteng. Dokternya nggak terima banget harus ada cantik harus ada ganteng ya. Nggak adil. Nggak adil. Yang ingin berkonsultasi ataupun mungkin memeriksakan kesehatannya seputar syaraf atau juga hal-hal yang Vertigonya. betul, hal-hal yang sama lah seperti yang kita bahas pada pagi hari ini, vertigo misalnya, itu ke Dokter Kurnia. Dokter praktek di mana ya? Boleh disampaikan? Saya pegawai negeri, Baik. ya ASN, ASN aparatur di sipil Rumah negara. Sakit Dr. Sutomo Baik. Surabaya. Berarti Jadi boleh saja ke ke sana. poliklinik saraf, Oke. ya ke poliklinik saraf. Dan kalau khusus vertigo itu hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Jadi dokter bisa ditemui di
RSUD Dr. Sutomo Nah, di Poliklinik Poliklinik Saraf. Poliklinik Saraf. Baik, kalau begitu kita langsung ke Masuk. mitos atau fakta. Fakta. Baik, silakan Oke. dijawab, Dok. Yang pertama, mitos atau fakta dari saya dulu ya, Alia. Kafein itu katanya adalah pemicu vertigo. Mitos atau fakta? Ya, bisa, Oke, berarti fakta. Fakta. bisa, tapi Oke. fakta. Oke. Bisa fakta, Bisa mitos. bisa mitos. Oke. Karena Ini menarik. kalau misalkan Mbak Alia tekanan darahnya rendah, Ya. dia jadi ngeliang, Jadi itu kalau vertigo. minum kopi jadi oke. Oh begitu. Oh iya, karena harus meningkatkan tekanan Iya. darah ya. Tapi kafein kalau ini. penyebab vertigonya ada tekanan darah tinggi, Ya, maka minum kopi ada sesuatu hal yang tidak salah. boleh. Tidak Ya, boleh. betul. Baik. So, sebutnya semuanya tergantung dari penyebab vertigo itu apa. Ya. Intinya itu ya dokter ya. Oke, selanjutnya Oke. nih dokter, mitos atau fakta dokter? Vertigo tanda penyakit stroke. Oh ya, Mitos atau fakta itu dokter? bisa fakta, bisa mitos. Oke, ini in Jadi- between semua nih kayaknya. Ya, jadi kalau memang stroke-nya, stroke itu kan pembuluh darahnya terganggu ya, Ya, bisa ya, pecah, benar-benar. bisa tersumbat. Ya. Kalau dia mengganggu, lokasi stroke-nya adalah lokasi di tempat kabel keseimbangan itu. Iya benar. Iya, ya akan terjadi vertigo. Iya betul. Vertigo bisa merupakan salah satu tanda dari stroke yang letaknya stroke-nya berada di kabel keseimbangan itu. Sepanjang dari ujung kuping, sampai- mata ini sampai otak. Iya. Akalnya. Kalau stroke-nya stroke. itu di tempat lain, Ya. sehingga tidak mengenai kabel itu, ya nggak akan vertigo. Nggak akan vertigo, Iya. jadi belum tentu ya. Belum Harus tentu. diobservasi dulu. Iya. Baik. Mitos atau fakta ini dua-duanya ada di gray area ya tadi ya. Ini saya ujian ini ya. Iya dong. Kapan lagi kita Iya. nguji dokter Kurnia ya? Oke, langsung bangkit saat bangun tidur adalah pemicu vertigo. Ini sebenarnya sudah dibahas sih tadi. Mitos atau Sudah fakta? kan? Iya, fakta. Pinter, dokter Kurnia besok masuk pagi ya. Terutama Iya, iya. untuk orang tua ya. Kalau untuk orang tua kan semuanya harus pelan-pelan. Nah. Apalagi orang yang tidak pernah olahraga, dari telentang sama begini tekanan darahnya sudah berbeda. Orang yang mempunyai kencing manis itu tadi yang Pak Sumarwito dari Sidoarjo. Sidoarjo yang punya kencing manis, pembuluh darahnya itu antara telentang sama Sama duduk itu juga berbeda nanti tekanan Betul, darahnya. betul. Jadi harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Tapi kalau kita yang masih muda olahragawan, Fine-fine aja. cepat bangun enggak masalah. Iya. Los aja nggak apa-apa, nggak rewel gitu ya dokter ya. Sabar, Mbak. Supaya truk sih Anda. Ya. Selanjutnya ya dokter ya. Migrain tanda awal vertigo. Mitos atau fakta? Nah, itu tadi sudah kita singgung. Betul. Ada migrain yang biasanya habis migrain terus vertigonya kumat. Benar. Migrainous vertigo. Migrainous Tapi vertigo. ada juga yang ini migrain sama vertigo memang dua Berbeda. gejala penyakit yang berbeda. Betul. Jadi bisa fakta, Bisa mitos. bisa mitos, mitos. tergantung Oke. itu apa. Iya ya. benar. Oke. Diobservasi dulu. Iya. Oke, bahkan kadang ada yang berbarengan. Iya. Yang terakhir, Dok. Tenang, Dok, ini soal terakhir. Waktu Anda 30 detik Iya. dimulai dari sekarang. Saya kok masih berasa putri Indonesia aja nih. Konsumsi jahe dan kuning telur itu Kuning dapat telur. mengatasi vertigo. Tuh. Mitos atau fakta? Dua itu maksudnya susu jahe telur Nggak atau tahu nih, Dok. satu-satu ya. Katanya gitu. Nah, sekarang apakah kuning mitos? telur. Kuning telur. Ya, kuning telur isinya kolesterol. Nah, itu dia. Ya. Justru kalau Tapi kolesterol, enaknya gimana? enak memang enaknya itu karena kolesterol. Kalau kolesterol sudah kolesterol tinggi, terus minum makan si Kuning kuning telur. telur ya jadinya Makin dipicu, makin makin. memicu. Iya benar. Terus jahenya sendiri. Kalau kita perutnya kita itu oke, Iya. makan jahe enggak Fine. masalah. Benar. Tapi kalau kita punya mah, minum jahe, mahnya kumat, stres fisik, kita bisa vertigo. Oke. Ternyata aku baru tahu jahe itu nggak boleh ya buat orang mah. Wah, ini panjang Ya, nih, kan- padahal kan- kita sudah ada di segmen Kan terakhir. jahe kan pedes. Pedas, betul. Itu kan juga itu memicu nggak yang bisa boleh. jadi memicu makin banyaknya gas.
Oke lah, tapi yang pasti berarti kalau begitu harus bijak nih, bener-bener bukan cuman melulu melihat bahwa ini mitos atau fakta, tapi bener harus diobservasi dulu. Karena penyebabnya apa? betul, vertigo ini karena bukan penyakit, sekali lagi simptom, halusinasi dari otak yang salah menerjemahkan karena kabelnya tadi terganggu. Ibarat kabel, ibarat saraf itu dianalogikan kabel itu terganggu, dan itu yang harus dicari dulu. Ujungnya, pangkalnya, ujung itu di telinga, mata, dan juga sendi. Pangkal itu di otak yang memang notabene memang harus benar-benar di ini ya, harus benar-benar Dokter Kurnia diperhatikan. mungkin ada closing statement dokter untuk pemirsa di rumah yang Iya, mungkin betul. sekarang ini lagi mengalami vertigo atau mungkin untuk mencegah supaya tidak terjadi vertigo, dokter. Kalau mencegah kan tadi harus tahu penyakitnya. Iya, betul. Oh, kalau penyakit ini harus saya cegah dengan ini. Bukan dicegah vertigonya, Iya. tapi dicegah penyebab vertigo itu penyakitnya. betul. Nah, sekarang kalau sudah vertigo, Nah, biasanya kan diem saja di rumah, tutup Iya. mata ya Bu. iya. Kalau sudah vertigo, kalau ibu diam saja, tutup mata terus, itu sembuhnya akan lama. Justru akan Jadi lama, harus oke. latihan. Namanya latihan vestibuler. Justru kalau vertigo, mata, telinga, gerak-gerakkan, terus sendi-sendi harus bergerak untuk mencapai kompensasi. Jadi kalau ibu vertigo, jalan-jalan aja ke mall. Beli, lihat-lihat tadi Pak Sumarwito tadi melihat-lihat melihat Alia ya, Dok, ya. kecuali mata, ini juga ini Telinga. telinganya ya, ujung saraf di telinga itu juga bisa latihan, sendi-sendi juga bisa untuk jalan Oke. ke sana ke sini. Beli sepatu, Wah. ambil sana. Ini sendi leher yang di sini yang untuk latihan. Sepatunya dicoba, sendi leher, sendi punggung juga latihan. Nah, itu ya. benar. Jadi clue-nya adalah saya pesan kalau vertigo jangan bed rest. Oke. Jadi justru harus melatih mata untuk digerakkan, matanya melihat sana sini. Telinganya juga digerakkan ke sana ke sini ya. Terus sendi-sendi penopang berat badan kita juga harus digerakkan. Oke. Oh, itu bukan Latihan. pada saat fit ya, Dok, atau bukan pada saat yang tidak pusing, karena kan kalau misalnya lagi Kalau muter, memang lagi muter sekali kan kita nggak bisa. Iya, Oke, istirahat sebentar, hanya sebentar saja. Nih kalau sudah mulai sedikit, kita harus mulai latihan. oke, ya itu tadi karena harus ngebenerin ya, otak kita Ya. harus dibenerin, Ya. ibarat kata kita sendiri gitu yang harus ngebenerin, karena bukan orang, karena kan kita berpikir bahwa ya sekali lagi vertigo it's not a disease tapi simptom yang memang kayaknya kita ini punya penyakit apa, bukan penyakitnya ya, Dok ya, Yeah. tapi itu simptom, sehingga memang yang harus benar-benar bisa mengendalikan adalah kita sendiri. Nah, lebih tepatnya mungkin kata-katanya mengendalikan, jadi kayak menggerakkan dan lain sebagainya. Dok, terima kasih ini tipsnya. Terima kasih banyak, dokter. Betul, obrolannya luar biasa dari Dokter Kurnia, Putri Indonesia ya, dokter ya? Dan- Iya. Putri dunia. Oh, Putri Putri Dunia, Dunia. Miss World, dokter. Waktu itu tahun 1880. Iya, 18. Iya, 80-an lah. 80-an lah. Panjang ini. Sekalian aja dokter 780 sebelum Masehi. Bukan ini benar-benar deh. Terima kasih banyak ya dokter, Dr. Kurnia Kusumastuti ya, dokter Baik, SPSK. spesialis saraf konsultan. Terima kasih banyak Dokter Kurnia sekali lagi sudah hadir di Sehat Pagi Update Cantik. Kita masih akan melanjutkan keseruan di Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kehadiran dan juga ngobrolin. Ada obrolan inspirasi juga tentang performers yang sedang fenomenal di media sosial. Nah, selebgram. Wah, pasti Sebagai penasaran kakak nih. artis, gimana kakaknya Aku artis? ntar mau Adiknya belajar. artis dong. Aku ntar mau belajar sama selebgram, gimana caranya biar bisa jadi selebgram, dok. Gampang gitu. lu daripada jadi selebgram, adek lu lu pansosin, panjat sosial, masuk ke infotainment, jadi terkenal. Kita break aja dulu ya daripada Selebgram ngecek. itu apa tuh? Selebriti Selebgram. Instagram. Nanti dok saya kasih tahu dong ya. kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Thank you, dok.